Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Isnan Ramadhani. Kami dari kelompok 5. Saya bertugas sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Jurnal Ilmiah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Restu Prayoga. Kepadanya kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Restu Prayoga. Saya akan memberikan materi yang pertama. Pertama adalah pengertian jurnal ilmiah. Pengertian jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah sering pula disebut jurnal akademik. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai scientific journal atau academic journal. Jurnal akademik dapat dideskripsikan sebagai kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan secara reguler dalam rangka mendiseminasi atau menyebarluaskan hasil penelitian. Klasifikasi jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah dibagi menjadi 1. Jurnal internasional, 2. Jurnal nasional terakreditasi, 3. Jurnal internasional, dan keempat, jurnal internasional bereputasi. Pertama, jurnal nasional. Jurnal nasional adalah jurnal ilmiah yang terbit secara berkala. Selain terbit secara berkala, sebuah tulisan dapat disebut sebagai jurnal nasional jika memenuhi klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Kedua, memiliki ISSN atau International Standard Serial Number. Ketiga, memiliki terbitan versi online. Keempat, dikelola secara profesional, termasuk di dalamnya mengenai ketepatan, keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dan lain sebagainya. Kelima, digunakan untuk memberitahu halayak mengenai hasil sebuah penelitian yang dilakukan secara ilmiah atau mengikuti konsep ilmiah untuk disiplin ilmu tertentu. Keenam, ditujukan untuk masyarakat ilmiah. Ketujuh, diterbitkan oleh lembaga terpercaya. Kedelapan, menggunakan bahasa Indonesia yang baku. 9. Penulis jurnal harus berasal dari 2 institusi berbeda. 10. Memiliki dewan editor. Kemudian, jurnal nasional terakreditasi. Secara umum, syarat sebuah jurnal ilmiah untuk dapat disebut sebagai jurnal nasional terakreditasi kurang lebih sama dengan jurnal nasional. Hanya saja, akreditasi akan didapatkan dengan memasukkan 2 syarat ini. Yang pertama adalah mendapat status akreditasi dari Kepala LIPI atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kedua, memiliki masa berlaku yang sesuai. Untuk klasifikasi yang ketiga yaitu jurnal internasional. Sebuah jurnal dapat disebut dengan jurnal internasional apabila memenuhi beberapa kriteria berikut ini. Pertama, ditulis sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Kedua, memiliki ISSN. Ketiga, menggunakan bahasa resmi PBB, yaitu bahasa Inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan China. Keempat, memiliki terbitan versi daring. Kelima, dikelola secara profesional. Keenam, dewan editor terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya dan sedikitnya berasal dari 4 negara berbeda. Ketujuh, jurnal internasional dapat berupa artikel diterbitkan dalam satu terbitan atau isu yang ditulis dari berbagai negara. Kedelapan, mengandung karya ilmiah yang ditulis dari berbagai negara. Kemudian klasifikasi yang keempat yaitu jurnal nasional bereputasi. Secara umum, jurnal dapat disebut sebagai jurnal internasional bereputasi apabila memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, memenuhi kriteria jurnal internasional nomor 3. Kedua, terindeks di pangkalan data internasional yang memiliki reputasi baik, biasanya Scopus dan Web of Science. Ketiga, memiliki faktor dampak dari ISI Web of Science. Keempat, mempunyai faktor dampak dari SC Imago dengan country rank paling rendah adalah Q3 atau kuartil 3. Kemudian jenis-jenis jurnal ilmiah. Ada 3 jenis jurnal ilmiah yang dibedakan berdasarkan jenis penulisannya, yakni sebagai berikut. 1. Professional or trade journal. Kedua, popular journal. Ketiga, scholarly journal. Pertama, professional or trade journal. Professional outside journal biasanya memenuhi klasifikasi sebagai berikut. 1. Ditargetkan pada profesi atau industri tertentu. Kedua, berisi berita terkini, pendapat atau saran praktis tentang produk baru. Ketiga, berisi ulasan yang menginformasikan tentang isu dalam industri atau sebuah profesi. Kedua, popular journal. Popular journal adalah jurnal yang berisi cerita, pendapat, tulisan, feature, dan editorial yang memiliki tujuan untuk menghibur pembacanya. Karena bertujuan untuk menghibur, popular journal harus ditulis dengan
bahasa yang mudah dimengerti. Ketiga adalah scholarly journal. Jurnal yang satu ini lebih dikenal sebagai jurnal ilmiah yang disusun berdasarkan prinsip akademik dan membahas satu bidang tertentu. Penerbitan jurnal ini harus teratur dengan memakai interval waktu tertentu dan bertujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wirawan Agustiono. Kepadanya kami persilahkan. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang unsur jurnal ilmiah. Sebelum melakukan publikasi terhadap jurnal ilmiah, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh jurnal ilmiah tersebut, yakni 1. Mengandung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Memiliki mutu penyutingan. 3. Substansi tulisan. 4. Gaya bahasa. 5. Rapi dan keberkalaan. Oke. 1. Mengandung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jurnal adalah karya tulis yang layak dijadikan referensi dalam pembuatan karya ilmiah ataupun di bidang keilmuan yang lain. Untuk membuat jurnal dengan sifat seperti itu, maka jurnal ilmiah diharuskan mengandung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Memiliki lembaga penerbit. Lembaga yang menerbitkan jurnal ilmiah harus memiliki badan hukum yang jelas. Lembaga juga harus memiliki sumber dana yang jelas dan stabil, sekaligus memiliki payung hukum untuk menjamin jurnal terbit secara berkala. Lembaga yang menaungi penerbitan jurnal ilmiah biasanya melakukan organisasi profesi, perguruan tinggi, institusi resmi, dan lembaga penelitian lainnya. 3. Memiliki mutu penyutingan. Unsur lain yang harus dimiliki jurnal ilmiah adalah memenuhi kriteria penilaian. Adapun daftar kriteria penilaian yang berlaku untuk jurnal ilmiah adalah 1. Penilaian substansi dan manajemen proses pembuatan jurnal. 2. Memenuhi ketentuan mitra Bebestari. 3. Penilaian mutu penyutingan. 4. Memenuhi kualifikasi anggota. 5. Memenuhi mutu penulis, penyuting format, dan manajemen pengelolaan penerbit. 4. Substansi tulisan. Unsur yang harus diperhatikan selanjutnya dalam publikasi sebuah jurnal ilmiah adalah isi dari jurnal itu sendiri. Substansi tulisan yang akan diterbitkan harus memenuhi beberapa penilaian berikut ini, yaitu cangkupan keilmuan, aspirasi wawasan, keoriginalan karya, sumbangan hasil penelitian bagi masyarakat, dampak ilmiah, kemutakhiran acuan sumber, dan analisis sintesis. 5. Gaya bahasa. Jurnal ilmiah harus ditulis dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, tetap menggunakan bahasa yang baku. Biasanya penilaian gaya bahasa dilihat dari sistematika penyusunan bab. Selain itu, efektivitas judul, mencantumkan nama penulis, penulisan abstrak, dan lembaga yang menaungi penulisan juga termasuk ke dalam penilaian gaya bahasa. Rapi dan keberkalaan. Jurnal ilmiah yang akan diterbitkan harus memiliki unsur kerapian, tingkat keterbacaan tinggi, dan sesuai dengan format standar sebuah karya ilmiah, termasuk di dalam format margin dan jarak antar kalimat. Jurnal juga harus mengalami keberkalaan dan kriteria penilaian berupa jadwal terbit, nomor penerbit, halaman, dan indeks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Giri Wijanarko. Kepadanya kami persilahkan. Sistematika jurnal ilmiah. Berikut beberapa sistematika atau format umum dari jurnal ilmiah. Judul dalam jurnal ilmiah harus efektif dan jelas sehingga pembaca tahu apa yang dibahas dalam jurnal tersebut hanya dari pembaca judulnya. Judul harusnya ditulis dengan font Times New Roman, cetak tebal, dan maksimal penulisan 3 baris. Studi kasus.
Masalah utama yang dibahas dalam jurnal tersebut, nama penulis dan institusi yang menerbitkan jurnal. Pendahuluan biasanya berisi informasi sekilas, hampir seperti latar belakang masalah yang merupakan ringkasan dari setiap penelitian. Informasi yang diambil dari sumber lain harus menjadi kutipan. Bahan dan metode penelitian berisi semua hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Biasanya berisi desain, jenis penelitian, tempat, waktu penelitian, populasi, sampai ke instrumen penelitian yang berupa pengumpulan data, deskripsi data, dan analisis data. Hasil pembahasan mengenai hasil penelitian dengan data yang didapat dari percobaan. Penulisan dilakukan dengan ringkas dengan menggunakan tinjauan naratif, tebal, ataupun gambar. Bagian ini tidak mengandung kesimpulan penelitian. Pembahasan adalah salah satu sistematika yang paling penting dan panjang. Di bagian ini, penelitian menggunakan tafsiran berdasarkan hasil penelitian, hubungan antar variabel, dan penjelasan yang berbeda dari hipotesa awal. Menggunakan sistem hardware alias urutan berdasarkan abjad. Kesimpulan berisi hasil pikiran penelitian secara menyeluruh mengenai penelitian yang dilakukan. Daftar pustaka berisi informasi dari jurnal luar yang dikutip dan ditulis. Syarat penulisan jurnal ilmiah. Berikut beberapa syarat dalam penulisan jurnal ilmiah. Pertama, terbit secara berkala dengan orientasi pada masyarakat dan konsep pemikiran baru. Kedua, hasil seleksi dan sudah melewati proses mitra berbestari. Ketiga, naskah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Keempat, ditulis berdasarkan sistematika yang berlaku. Manfaat jurnal ilmiah. Adapun beberapa manfaat dari jurnal ilmiah adalah: 1. Sebagai basis data kebijakan publik. Kedua, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, sebagai tolok ukur kemajuan suatu institusi. Kepada seluruh pemateri kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.